Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Maria Yulia Trisha, NIM 1703030017, kelas A semester 7, Prodi Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan yang ke-6 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Adapun topik yang saya akan bahas pada kesempatan ini yaitu tentang sosiologi di era internet. Sebelum saya menjelaskan secara keseluruhan materi ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan pengertian dari internet itu sendiri. Internet adalah suatu jaringan global yang menghubungkan media yang satu dengan media yang lainnya. Dalam materi pada kesempatan ini, di mana sosiologi di era internet membahas posisi internet dalam sosiologi modern, mengingat dampaknya terhadap sosiologi sebagai disiplin ilmu dan alasan mengapa ia menempati posisi yang tidak biasa dalam beasiswa modern. Pada tahun 1989, Vincent Mosco menghibur para akademisi dan mahasiswa dengan mengamati hal itu. Komputer dipelajari dari hampir setiap perspektif yang bisa dibayangkan. Mudah untuk merasa dibanjiri oleh banyaknya bahan yang tersedia di komputerisasi masyarakat dan penyebaran global media komunikasi. Dengan munculnya internet ini, kelebihan informasi akademis telah mencapai proporsi yang sangat besar. Seperti halnya informasi di internet. Analisis internet telah berlipat ganda, menunjukkan bahwa volume material baru tidak mungkin untuk mengimbangi. Namun, gaya yang mendorong perkalian ini masih sama dengan diidentifikasi oleh Mosco, sifat wacana yang didistribusikan atau penyebaran di dalam akademi. Internet adalah teknologi yang menyentuh dan mempengaruhi banyak orang aspek kehidupan kita sehari-hari. Maka tepatlah bahwa dipelajari dari perspektif dari semua disiplin ilmu. Akademisi diatur ke dalam disiplin ilmu untuk sebuah alasan. Pada awal abad ke-19, lanskap akademis disiplines sangat berbeda. Seorang sarjana yang memulai pekerjaannya atau biasanya di awal abad ke-19 diharapkan menguasai dan memahami berbagai macam ilmu, dari matematika, filsafat hingga bahasa dan sastra klasik untuk menjadi manusia yang berpendidikan. Masih dia mungkin akan merasakan cebol intelektual dibandingkan dengan para filsuf Renaissance untuk siapa mekanik, anatomi, fisika, astrologi, dan sejarah alam adalah bagian dari leksikonnya sebagai pemikiran sosial dan sastra dan bahasa dan seni. Disiplin yang kita kenal datang tentang sebagian besar sebagai akibat dari ledakan dan penggandaan pengetahuan didorong oleh perubahan sosial yang menghasilkan pembagian kerja yang lebih besar dan lebih halus, ketersediaan alat diseminasi atau produksi massa cetak, dan perubahan massa dan pendidikan tinggi. Sebagai sintesis Donald Kase pada tahun 2002 dari literatur tentang pencarian informasi menunjukkan strategi akademis yang diadopsi pencarian informasi di mana penawaran melebihi permintaan, setidaknya sejauh itu melebihi rentang perhatian kita.
difokuskan di sekitar penyederhanaan dan generalisasi. Dalam mencoba menentukan prioritas itu, kami gunakan kontak informal. Perguruan tinggi tak terlihat dari teman dan kolega kita. Itu semakin besar jumlah informasi yang tersedia, semakin besar derajat spesialisasi dalam bidang tersebut. Jadi, misalnya dalam disiplin sejarah, seorang profesor sejarah abad pertengahan mungkin memiliki pengetahuan ahli tentang keseluruhannya abad. Sedangkan profesor sejarah modern mungkin hanya berspesialisasi dalam satu atau dekade karena jurang besar dalam jumlah sumber yang diabaikan periode yang berbeda. Secara umum, ada 3 karakterisasi utama dari internet dalam literatur, yaitu sebagai ruang sosial, sebagai media, atau sebagai teknologi. Tentu saja pada kenyataannya, internet secara bersamaan adalah ketiga hal tersebut. Jadi, internet secara umumnya ini di karakteristiknya itu ada 3 seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam memisahkan berbagai kemungkinan, definisi internet penting untuk tidak jatuh ke dalam perangkap membingungkan apa yang Bourdieu telah sebut sebagai praktis dan alasan teoritis pada tahun 1991. Hal ini tidak terjadi dalam praktek sehari-hari. Orang pergi sekitar menggunakan konstruksi teoritis dan skema yang sosiolog menghasilkan untuk menggambarkan perilaku mereka. Dengan demikian, bagi pengguna sehari-hari, mungkin internet menjadi semua ini secara bersamaan atau tidak satu pun di atas. Poin adalah saat kita sebagai sosiolog berbicara tentang internet, kita cenderung bimbang di antara definisi cukup bebas dan seringkali tanpa pengakuan apapun akal sedang dirujuk. Melihat internet sebagai ruang sosial seperti yang dilakukan oleh banyak ahli teori awal, dengan memahami pengalaman online seperti berada di tempat lain secara harfiah, agora atau tempat lain dari teori politik. Jika kita memahami internet sebagai tempat, kemudian implikasi tertentu mengikuti, di antaranya tindakan orang itu dapat dipahami sebagai perilaku sosial dengan menggunakan alat yang sama yang kita gunakan memahami perilaku sosial di lingkungan lain. Imajinasi sosiologis tidak mencakup konsepsi sosial lingkungan sebagai agen, tetapi teknologi seperti yang akan dibahas, mereka memiliki status yang berbeda dalam teori sosial dan bidang studi teknologi, diselenggarakan di sekitar diskusi tentang potensi teknologi untuk berperilaku aktor dan sejauh mana mereka dapat dipahami sebagai agen otonom. Jadi, cara kita memahami internet, jenis lingkungannya, saluran atau hal yang kami pahami adalah yang pertama, diberikan sebelumnya penyelidikan sosiologis ke internet, mengarahkan jenis pertanyaan itu logis untuk ditanyakan. Oleh karena itu, penting untuk lebih spesifik atau lebih khusus tentang mental apa gambar yang kita buat saat kita menerapkan satu atau definisi lain. Ini adalah menjadi lebih penting oleh fakta bahwa internet dianggap sebagai tantangan pada tingkat dasar terhadap integritas definisi ini. Tema ini diangkat lebih detail oleh Jonathan Sterne yang menyoroti kondisi yang telah
membantu mengarahkan studi tentang teknologi, topik dan pendekatan yang secara khusus cocok untuk bisnis, militer, dan lainnya. Tujuan administratif terapan Sterne menunjukkan ke arah itu. Acana transfer sistem nilai secara besar-besaran dari satu arena ke arena lainnya. Itu kebangkitan terus-menerus dari kebaruan. Apa yang disebut Andre Ross sebagai wacana Jewish Futurism. Bagi Sterne adalah contoh dari impor sistem nilai iklan ke dalam beasiswa, di mana kebaruan itu sendiri merupakan indeks signifikansi sosiokultural dan kekuatan transformatif. Ini adalah proses dua arah, seperti pelaku korporat di bidang teknologi pada awalnya mengambil wacana dimaksudkan sebagai sepenuhnya akademis. Contoh paling menonjol dari tren ini bisa dilihat melalui perjalanan gagasan komunitas online. Ini konsep komunitas yang sama telah diadaptasi secara luas oleh .com dalam sebuah upaya memasarkan produknya. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya minta maaf apabila materi yang saya jelaskan pada saat ini tidak berkenan atau tidak dijelaskan secara detail. Terima kasih dan selamat malam.